Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang juga di channel folderku. Hari ini Bapak akan membahas tentang telnet. Jadi tadi kita udah membahas sedikit di sekolah. Cuma karena kebetulan tadi ada koneksinya yang putus-putus karena hujan juga, ya maklum Indonesia ada hujan sedikit, koneksinya pasti akan putus-putus. Jadi hari ini saya akan mengulang kembali. Jadi bagi siswa yang tadi tidak bisa masuk, bisa melihat dari sini apa yang telah diajarkan ke kawan-kawannya yang tadi. Jadi materi telnet kayak biasa kalian bisa melihatnya dari website folderku ya. Jadi kalian dapat mengaksesnya folderku.web.id ya. Kalian bisa mengaksesnya di sini. Jadi bagi siswa maupun siswi kelas 11 TKJ dimanapun berada bisa berkunjung ke website ini, karena insya Allah saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melengkapi materi seputar teknik komputer dan jaringan di website ini. Jadi kalian bisa melihatnya ya, di bagian daftar isi. Ya, koneksinya memang agak sedikit lambat karena kemarin juga terjadi gangguan Telkomsel. Jadi ya harap maklum kalau misalnya koneksinya agak lelet. Nah, ya. Nah, di sini ada daftar isi bagian semester 1. Karena telnet itu adalah mata pelajaran materi dari mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Maka kalian bisa melihat materi telnet di sini. Di sini banyak macamnya. Karena kita materinya telnet, kita hari ini buka yang telnet. Oke. Jadi kayak gitu, lihat daftar isinya. Mungkin ada iklan nanti dari web. Jadi kalau misalnya buka iklan, silahkan kalian tutup tabnya. Nah, hari ini kita akan membahas telnet. Jadi tadi sudah dicoba praktikkan, mungkin karena putus-putus jadi banyak yang tidak connect atau tidak paham. Nah, saya akan menjelaskan cara cepatnya, artinya sesuai dengan yang ada di web. Ya, saya akan menjelaskan dan cara mempraktikannya seperti apa. Nah, saya di sini nggak konfigurasi IP dulu, melainkan kita menginstal telnetnya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, pastikan kalian sudah memiliki Linux atau Linux clone yang sudah kalian gandakan. Oke. Nah, di sini kalian perhatikan pada materi instalasi telnet, kita akan mencoba menginstal telnet pada Debian 9. Namun sebelumnya, untuk pengetahuan saja, telnet server pada Debian 9 itu sudah dipisahkan. Artinya kalau kita mau menginstal telnet itu harus menambah repositori baru. Jadinya karena telnet itu aplikasinya sudah dikatakan aplikasi berbahaya atau aplikasi tidak aman, maka pihak Linux terutama Debian menghapusnya. Namun masih tetap dapat bisa diinstal melalui repositori. Apa sih repositori itu? Repositori itu tampilannya seperti ini. Nah, jadi di situ adalah kumpulan alamat atau kumpulan website, link, atau mungkin kumpulan CD-ROM atau kumpulan paket yang harus dipanggil oleh Linux untuk diupdate. Nah, itu namanya repository. Oke, nggak panjang-panjang. Jadi di sini posisinya, ya, seperti saya bilang tadi, pastikan kita sudah mempunyai Linux yang kosong. Modenya CLI, Command Line Interface. Nah, kita di sini akan mencoba menginstal telnet. Pastikan yang pertama, telnet itu terhubung ke dalam koneksi internet kalian. Ya, Linuxnya terkoneksi ke dalam komputer kalian. Di sini kita coba. Nah, ini saya besarkan saja. Oke, biar nampak. Nah, di sini posisinya adalah untuk menyeting atau menginstal telnet, kita harus berada di posisi super user. Artinya kita sebagai admin.
yang memiliki hak akses sepenuhnya terhadap sistem operasi Linux. Oke. Di sini saya install, username itu adalah root. Kita enter. Kemudian passwordnya itu adalah tor, kebalikan dari root, TOOR. Nah, untuk pengetahuan juga bagi yang anak-anak sering lupa, bahwasanya untuk password itu Linux tidak akan kelihatan. Jadi jangan kalian kira, Pak, komputer rusak, Pak, gini, Pak, rusak, Pak. Tidak. Memang passwordnya tidak kelihatan. Namanya juga password, masa dikasih nampak, ya kan? Nah, kita bersihkan. Di sini posisinya saya ingin mencoba koneksi internet dulu. Kita mencoba ngeping paket internet copper, artinya mencoba koneksi ke dalam server orang. Kita coba aja menembak server dari website kita, folderku. Sama saja ya. Kita coba ngeping dulu apakah Linux ini posisinya sudah terkoneksi internet atau belum. Kita tes ping folderku.web.id. Kita enter. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah mulai ada balasan ya. Mungkin koneksinya agak lambat juga, ya kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu sampai ada tulisan MS. Nah, kalau tidak ada keluar MS berarti ada kesalahan pada jaringan kita. Oke, nah sudah ada balasan dari server folderku. Artinya Linuxnya sudah terkoneksi ke dalam internet dengan kecepatan 63-53 ms atau millisecond. Nah, untuk mengcancel, karena kalau kita tidak cancel, maka Linux ini akan secara terus-menerus mengulang panggilan ping test ke dalam server. Cara mengcancelnya itu adalah tekan tombol kombinasi Ctrl C atau Ctrl C. Karena biasa kalau di Nano juga sama, untuk mengcancel itu adalah tombol Ctrl C. Jadi kita tekan Ctrl C, maka dia langsung berhenti, sudah tercancel. Nah, kemudian kita kembali lagi ke website. Di sini ya, saya membuat di sini kita posisinya harus memanggil kaset atau DVD atau mon ya. Istilahnya itu mon, memanggil DVD 1 Debian 9.4. Kenapa kita harus mon? Karena aplikasi telnet client terutama itu berada pada DVD 1. Jadi, karena kita menggunakan Debian 94, maka kita harus panggil DVD 1 punya Debian 9.4. Nggak bisa kita gunakan pakai Debian 10, nggak bisa kita pakai Debian 7 karena itu berbeda versi. Artinya apa yang kalian install itulah yang kalian pakai. Oke, jadi di sini kita harus mon DVD 1 ya. Kita panggil seperti gambar berikut ini. Perhatikan di Linuxnya. Nah, kalau posisi yang besar seperti ini atau istilahnya stretch, besar lebar, maka kita kecilkan, tekan tombol Ctrl C juga. Nah, biar apa? Biar menu di atasnya kelihatan. Oke. Nah, di sini kita pakai device. Pada menu device kita panggil kasetnya. Tolong perhatikan ya. Device, kemudian kita pilih bagian optical drive. Kenapa optical drive? Karena kita mau memanggil sejenis kaset. Walaupun di sini ada historinya, kita pakai aja yang manualnya biar tahu gimana carinya. Kita pilih choose this image, artinya pilih gambar baru, image baru. Nah, saya terletak pada disk A, kemudian ada folder Debian 9, lalu kita panggil yang namanya Debian 94 ya, DVD 1 kita open. Oke. Nah, setelah open, nah langkah berikutnya itu adalah kita harus menambahkan kaset tersebut ke dalam repository. Caranya seperti apa? Caranya apt cd-rom spasi add. Artinya kaset yang tidak kita panggil tadi itu akan dibaca oleh Linux dan dimasukkan ke dalam repository. Jadi kita ketik apt cd-rom spasi add. Nah, seperti ini aja. Lalu kita enter. Akan ada pertanyaan, please insert a this image ya.
and press enter. Artinya kita tadi sudah masukkan kasetnya, lalu kita enter untuk melanjutkannya. Enter. Maka di sini posisinya, ya, kaset sudah berada di dalam repository. Untuk memastikan kaset sudah masuk, kita bisa masuk ke dalam repository menggunakan perintah etc apt source.list. Ya, ini saya bersihkan biar tidak bingung. Jadi kita gunakan nano, tetap pakai nano ya untuk mengedit file. Nah, kita masuk ke /etc /apt /source.list. Ya. Kita cek di sini apakah DVD tadi sudah kita panggil atau belum. Nah, di sini akan kelihatan di bagian baris kedua. Ini yang pertama, ini yang pas saat install saat install Linux. Jadi ini boleh kita hapus lagi, boleh dibiarkan juga nggak masalah, karena tanda pagar ini artinya untuk menonaktifkan barisan satu baris di dalam repository. Seperti saya jelaskan pada saat praktikum kemarin. Jadi kalau ada perintah pagar pada nano di awalnya, artinya satu baris tersebut tidak bisa kita gunakan atau tidak dibaca oleh sistem Linux. Maka yang telah kita panggil tadi adalah ini. Debian CD-ROM Debian 940 tipe DVD1 dan seterusnya. Oke, artinya kita sudah memanggil kasetnya. Ya, kita sudah memanggil kasetnya. Lalu kita keluarin. Cara keluar dari source.list dari nano adalah lihat di bagian bawah sini ada bagian atau tombol Ctrl X. Kita keluar dari situ. Cara keluarnya tekan tombol kombinasi Ctrl X. Nah, oke. Sudah keluar. Setelah kita panggil, kita balik lagi ke atas. Nah, ya. Setelah kita memanggil kasetnya, maka langkah berikutnya, ini saya bersihkan lagi. Oke. Maka langkah berikutnya kita harus mengecek apakah di DVD1, ya, DVD1 tadi ada aplikasi telnet, atau apakah Linux kita ini sudah terinstall telnet atau belum pada sebelumnya. Ya, kita pura-pura anggapan saja bahwasanya ini punya orang, kita mau ngecek apakah dia sudah pernah install telnet atau belum. Oke, karena Debian-Debian yang lama semua sudah langsung terinstall. Jadi kita cek caranya pada perintah ini, apt cache search telnet. Artinya kita mencari sisa cache-nya ya tentang telnet. Jika dia ada isi, maka di sini akan tertulis telnet server. Tapi kalau misalnya masih kosong, maka di sini di Linux kita belum terinstall. Oke, caranya seperti pada perintahnya apt cache, atau bahasa Inggrisnya cache search spasi telnet d. Kita cek enter. Kalau dia tidak ada balasan, maka artinya di dalam Linux kita belum ada telnet. Maka langkah berikutnya kita harus menginstal telnet terlebih dahulu. Oke. Tapi sebelum kita menginstal, seperti saya bilang sebelumnya, kita harus mengupdate sebuah link pada repository. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita gunakan perintah nano spasi /etc /apt /source.list seperti yang kita cek tadi, ya. Karena kita sudah mengetiknya tadi, maka kita tekan aja atas, kita cari ya pada perintah yang tadi. Ini untuk menghemat waktu. Ya, kita tekan tombol atas, lalu enter. Nah, di sini akan kelihatan ya. Nah, di sini akan kelihatan repository yang aktif. Yang berwarna-warni inilah yang aktif. Kalau warna ungu, dia tidak aktif. Oke. Nah, kita tambahkan di bagian mana? Di bagian bawah boleh, di bagian atas juga boleh. Mana aja boleh. Ya, biar rapi kita tambahlah di bawah. Oke. Kita tambah pada perintah apa? Nah, yang kita tambah adalah 2 baris link berikut. Ya, semua linknya saya taruh di website. Jadi kalau kalian mau lihat, ya silakan ambil dari website. Nah, linknya adalah Debian http kambing ui acid debian spasi stretch main contrib non free. Artinya kita mengambil pada folder atau directory Debian.
tipenya adalah stretch, dan seterusnya. Oke, tinggal ketikkan seperti pada perintah dep. Oke, spasi http //kambing ya .ui.ac.id ya, mungkin namanya kampus bahasa Inggris ya, tapi kita kurang tahu kenapa disingkat dengan kambing. Lucu-lucu aja sepertinya UI ini. Oke, kemudian /debian. Oke, jangan lupa ingat, seperti saya bilang biasanya pada praktikum, Linux bersifat sensitive case, artinya salah satu huruf, beda besar, beda kecil, ya ada titik, ada kurang, itu pasti dia berbeda. Nah, udah slash kita spasi, ketik aja stretch seperti pada perintahnya. Oke, namun kalau kalian nggak pakai spasi, dia akan tetap berwarna hijau, artinya itu salah nanti. Ya, kita harus tekan spasi dulu, stretch, biar dia berubah warna, artinya itu sudah masuk ke dalam perintah main. Ya, contrib, artinya kontribusi mungkin. Ya, main contrib berubah jadi pink, non strip free. Kemudian kita tambah baris kedua, sama juga seperti atas, debian http://kambing.ui.ac.id /debian stretch ya updates main contrib ya non free. Nah, saya akan menjelaskan. Mungkin maksud link ini adalah yang pertama, ini adalah bagian utamanya, perintah utama. Sedangkan baris kedua ini adalah bagian untuk update-annya ya. Bagian untuk update-annya, maka keduanya harus kita isi. Nah, untuk bagian yang kedua, link di atas yang ini ya, pada baris ini yang Debian source dan Debian yang atas ini adalah updatean untuk Linux Debiannya sendiri. Nah, sedangkan di bawah ini khusus bagian telnetnya. Nah, kemudian ya, kita simpan. Nah, kita simpan dengan cara apa? Kayak biasa, simpannya adalah write out atau Ctrl O. Kita simpan dulu. Lalu kita enter saja dan kita exit. Setelah simpan, baru kita klik update. Nah, kalau di website saya tidak bilang lagi simpan ini mana. Jadi kita langsung simpan seperti biasa. Kita bersihkan biar tidak bingung. Langkah berikutnya adalah kita update. Ingat, karena repositorinya berbentuk link, maka pasti dia butuh koneksi internet. Maka tadi kita sebelumnya kita sudah mengkoneksikan atau mengetes ke dalam koneksi internet. Maka perintahnya adalah apt-get spasi update. Artinya kita akan mengupdate repositori yang tadi yang sudah kita isi, lalu kita enter. Biarkan Debiannya ngupdate secara otomatis ya. Kecepatan update tergantung koneksi internet kalian. Jadi makin besar itu update-annya, maka makin lama. Nah, seperti itu ya. Kita tunggu beberapa saat ya, tergantung ini. Kalau tadi di sekolah mungkin cepat karena kita menggunakan wifi, tapi karena di rumah kita menggunakan paket mungkin agak sedikit lama karena gangguan ya. Jadi tergantung kecepatan internet kita, bukan tergantung kecepatan komputernya. Karena Linux ini apalagi sistem CLI, command line, artinya dia lebih ringan daripada yang interface ya, daripada yang GUI. Oke, jadi kita tunggu beberapa saat, kita download dulu. Oke, sambil menunggu downloadnya selesai, kita lanjut ya. Nanti akan hasilnya, kita tunggu hasilnya adalah berbentuk hashtag atau pagar, yang artinya dia sudah selesai. Nah, seperti ini. Di sini posisinya ya. Nah, ini ya. Kita sudah berhasil mengupdate. Nah, langkah berikutnya kita bersihkan lagi biar enak. Langkah berikutnya adalah kita menginstal aplikasi telnetnya. Artinya kita sudah mengambil paketnya, lalu kita harus install dulu telnetnya. Caranya install Linux, aplikasi di Linux seperti apa? Kita menggunakan apt-get install.
Ya, ini perintah untuk semua menginstal. Mau Google Chrome, mau Mozilla, apapun aplikasinya kita pakai apt get install. Oke, kita ketik aja apt get spasi install. Ingat L-nya 2 ya, jangan salah. Telnet D. Lalu kita enter. Nah, do you want to continue artinya maukah kamu melanjut? Kita pilih ya, lalu enter lagi. Ya, maka si Debian menginstal kembali telnetnya yang sudah di-download tadi. Kita tunggu sampai tulisan hashtag kembali. Oke. Nah, setelah nanti kita install, setelah kalian selesai menginstal, maka langkah berikutnya kita pastikan apakah telnetnya sudah berhasil diinstal atau belum. Nah, kita clear. Ya. Kita install atau kita cek dengan dpkg-l telnet d. Ya, ketik aja dpkg spasi -l spasi telnet d. Kita enter, maka di situ akan keluar tulisan basic telnet server. Artinya telnet servernya sudah berhasil kita install. Nah, tadi kita pertama ada mencoba mengecek menggunakan cc. Ya, yang ini. Kita coba cek dari sini apt cache tadi kan kosong. Nah, kita cek juga untuk mengecek lainnya. Oke, kita enter. Nah, udah ada tulisan. Artinya telnetnya sudah berhasil kita install. Nah, jadi sampai di sini kita sudah berhasil menginstal aplikasi telnetnya. Oke, langkah selanjutnya ya, setelah kita berhasil menginstal, nah ya, langkah berikutnya kita belum menginstal putih dulu, tetapi kita harus mengkonfigurasi IP address-nya lagi ya. Kita harus mengkonfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Nah, langkahnya itu yang paling atas. Nah, yang seperti kita praktikkan sebelumnya pada bengkel kita ya, bengkel SMK Dwi Tunggal 2. Jadi kita ngedit interface kembali menggunakan perintah nano. Kayak biasa /etc ini dasar ya, network /interface. Oke, kita enter. Nah, di sini ya, di sini kita mau membuat sebuah IP. Nah, kita mengkonfigurasikan sebuah IP. Oke, yang pertama kita ganti allow hot plug-nya menjadi auto biar dia secara otomatis. Lalu dynamic host ya, dynamic hostnya kita ganti dengan static. Lalu kita tambahkan alamat address spasi, contohnya misalnya 192.168.100.1 kita anggap server ya, 101 atau 110 lah ya, 192.168.110. kemudian netmasknya juga sama, masukin 255.255.255.0 karena dia kelas C ya, kelas C. Kemudian kita tambah lagi satu lagi yang namanya gateway. Gateway-nya kita pakai juga 192.168.120 misal. Ini untuk gateway. Oke. Nah, kemudian kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Setelah kita buat IP, kita lanjut dulu ya, kita nggak usah kita restart dulu, kita setting lagi pada bagian host. Nah, kita setting lagi pada bagian host biar kita sekalian restartnya nanti. Kita ganti host. Hostnya fungsinya apa? Untuk mengganti nama servernya. Di sini namanya masih server Debian. Kita akan membuat nama yang lain ya, boleh juga pakai nama yang sama, tidak masalah. Kita lebih bagus pakai nama lain. Contoh, server Debian ini kita akan ganti dengan yang namanya folderku. Oke. Jadi perintahnya itu di sini ada etc host dan etc hostname. Untuk yang pertama kita pakai etc host. Slash, jangan lupa nano /etc/host. Nah, kita enter. Pada bagian server Debian kita ganti namanya dengan nama kalian, terserah bebas. Saya di sini mau mencoba folderku misalnya.
Kemudian di sini kita masukkan IP server yang kita setting tadi, 192.168.100.10 misalnya. Ya, yang tadi ya, yang IP paling atas, yang address, bukan yang gateway. Nah, kemudian kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian kita ganti juga yang hostname. Nah, nano spasi /etc/hostname. Oke. Kita ganti hostname-nya. Nah, server Debian-nya kita ganti dengan nama si tadi, folder co. Simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Bersihkan lagi. Setelah kita ganti, ya, langkah berikutnya, langkah berikutnya adalah kita merestart Linux-nya dulu. Ya, kita restart Linux-nya terlebih dahulu. Jadi kita sekali ngerestart sekali aja, nggak perlu berulang-ulang. Jadi nanti baru kita ngecek IP-nya apakah dia sudah tersimpan atau belum. Jadi kita reboot. Oke, kita restart. Jadi seperti itu. Nah, kalau misal kejadian seperti ini, tadi berarti kita ada kesalahan. Bukan kesalahan sebenarnya, kasetnya lupa kita unmount. Artinya kita harus keluarkan kasetnya dulu. Nah, ya, force unmount. Oke, kemudian di sini ya, di sini kita tutup, paksa, matikan. Kita panggil lagi si Debian-nya. Ya, kita panggil kembali Debian-nya dengan cara start lagi kembali. Oke, start kembali. Nah, nanti kalau Linux-nya sudah berjalan, seperti ini, ya, biarkan dia terkoneksi, kita enter. Nah, baru langkah berikutnya tadi yang belum adalah kita mengecek IP-nya. Nah, menggunakan apa? Menggunakan perintah ifconfig bisa, pakai IP add bisa, IP addr bisa, IP spasi A juga pun bisa. Oke. Nah, di sini kita lihat nama hostname-nya sudah berubah menjadi folder co. Disitulah untuk mengubah nama yang tadi. Jadi, kita masuk juga passwordnya dengan sama, root tor. Nah, kemudian kita cek IP-nya, IP spasi A. Maka IP yang kalian setting tadi 192.168.110 sudah masuk. Langkah berikutnya adalah kita men-setting, ya, IP pada klien. Di sini karena saya menggunakan satu buah komputer saja, satu buah virtual, artinya komputer utama ini yang sistem operasi Windows 10 ini akan saya gunakan sebagai remote-nya. Ya, sebagai kliennya, sebagai remote servernya. Yang kita remote adalah Linux yang ada di VirtualBox. Langkahnya seperti apa? Nah, langkahnya adalah kita setting dulu host only adapter. Artinya settingan NAT-nya kita ubah menjadi host only adapter pada bagian network. Di mana lihatnya? Lihatnya pada VirtualBox, ya. Linux-nya biarkan saja tetap berjalan, tidak masalah. Klik kanan setting, kemudian network. Nah, pada bagian NAT kita ganti dengan host only adapter. Kenapa? Karena Windows-nya, sistem operasi Windows 10 akan kita koneksikan ke dalam VirtualBox. Beda dengan internal network, artinya sesama VirtualBox saling berhubungan. Nah, ya, kalau NAT dia berhubung pada koneksi pada komputer utama, sama-sama connect. Jadi kita pilih host only adapter karena kita mau menyeting. Oke, kemudian modenya kita pilih allow. Kabel connected tetap, lalu kita okekan. Sama seperti gambar yang ini. Oke. Nah, berikutnya kita setting IP pada VirtualBox host only adapter. Itu yang dimana? Yang ada pada komputer kita. Oke, kita masuk ke dalam control panel, ketik aja panel, enter. Ya, ini materi anak kelas 10 harusnya. Pasti kalian udah paham-paham semua. Kita network internet, sharing center, kemudian adapter setting. Ya, kita masukkan kepada VirtualBox host only network, klik kanan properties. IP4 kita ganti misalnya, ya. Tadi host ID pada server adalah 10, kita ganti misalnya 12, sedangkan gateway-nya adalah 20.
Jadi 192.168.110 kemudian ya subnetnya 255, gateway-nya 192.168.120, samain kayak tadi. Oke. Sedangkan si DNS-nya adalah 100.10 IP si servernya. Oke, kemudian kita oke-kan dan tutup, close. Maka kita coba ping ya. Kita coba dulu ping ya dari kita coba ping dari mana? Kita coba pingnya dari Linux ke klien ya, dari server ke klien, artinya kita ping spasi alamat si klien tadi 192.168.100.12, enter. Jika ada balasan seperti ini, artinya si server sudah terhubung kepada klien. Oke, kita bersihkan, Ctrl C, bersihin. Nah, kita coba juga dari CMD, command prompt ya. Kita coba dari CMD, kita coba ping ke server dengan sama ping spasi IP si server 192.168.100.10 ya, enter. Maka kalau sudah ada balasan seperti ini, dari klien ke server juga sudah terhubung ya. Nah, ini saya tutup. Kemudian setelah antara server dan klien sudah saling terhubung, maka langkah terakhir adalah kita menginstal yang namanya aplikasi remote bernama PuTTY ya, bernama PuTTY. Oke. Cara menginstalnya seperti apa? Nah, di sini saya tidak mengajarkan cara install. Cara install seperti biasa, next saja. Cuma saya di sini ingin mengasih tahu saja di mana untuk mendownload aplikasi PuTTY-nya. Oke. Aplikasi PuTTY-nya sudah saya upload di sini di web. Jadi kalian bisa memilih di bagian menu download. Nah, ya. Di bagian menu download ini bisa kalian pilih. Kemudian tinggal kalian lihat ya. Yang mudah-mudahan linknya masih hidup. Nah, ya. Kita ambil bagian putih. Di sini ada dua buah versi, 32 bit atau 64 bit. Ini khusus Windows. Ya, ini khusus sistem operasi Windows. Kalau kalian nggak tahu cara melihat 32 sama 64, dia bisa dilihat dari My Computer. Ya, klik kanan, Properties. Maka akan kelihatan sistem tipenya 64 bit atau 32 bit atau x86. Kalau di sini 86 artinya dia 32 bit, kalau dia 64 bit artinya dia 64 bit. Nah, seperti itu. Berarti kita menggunakan yang 64 bit. Dan kebetulan saya sudah menginstal aplikasi PuTTY-nya. Jadi saya langsung mencobanya saja. Kita buka PuTTY. Nah, kemudian kita pilih bagian session, ya, sesi. Di sini kita coba dulu pakai nama hostname-nya. Contoh, folderku kita masukkan yang kita setting pada Linux tadi. Kemudian kita pilih tipenya adalah telnet, portnya itu tetap 23. Port itu adalah lubang untuk menghubungkan si telnet ke server. Port nanti bisa kita ganti. Akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke, kita coba dulu namanya folderku. Ya, kita coba tes apakah dia hidup apa tidak. Kalau misalnya gagal, berarti tidak bisa pakai hostname ya. Di sini hostnya salah, mungkin ada salah settingan, nanti kita akan perbaiki. Tapi kita coba kembali menggunakan IP. IP siapa? IP servernya kita masukkan. Jadi di sini kita usin 192.168.110. Tipenya adalah telnet. Nah, lalu kita open. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Ya, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, oke. Kebetulan nggak tahu ini kenapa tidak connect ya. Nah, harusnya dia sudah connect. Coba kita, nah, harusnya dia sudah connect. Nah, berarti kita sudah berhasil. Berarti tadi PuTTY-nya masih koneksi ke dalam telnetnya, ya. Jadi kita bisa mengendalikan Linux dari Windows. Nah, itulah fungsi dari remote server.
Jadi nanti kalian prakteknya cuma sampai terkoneksi ke dalam Linux-nya. Artinya langkah-langkah yang tadi saya jelaskan itu kalian coba, nanti kita akan praktekkan di bengkel kita. Oke, jadi kalau udah masuk ke sini kita sudah bisa mengendalikan. Ini contoh, misalnya saya mau membuat nama sebuah directory, di dalamnya kita buat misalnya mkdir, spasi kita buat directory namanya baru ya. Kemudian kita masuk ke dalam baru, cd baru, kita buat lagi namanya mkdir ya, kita buat nama filenya misalnya touch contoh. Nah, oke. Nah, kemudian kita edit nama file contoh tadi menggunakan touch, misalnya not nano contoh. Kita contohin ini adalah hasil dari telnet. Terima kasih telah menonton. Oke, kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, kemudian kita cek di sini, ya. Kita cek di Linux aslinya, apakah file tadi ada. Kita klik, kita cek ls, masuk. Berarti filenya sudah berhasil kita buat. Kita masuk lagi ke dalam baru, cd baru ls, ada nama contoh. Kita cek nano contoh, apakah tulisan terima kasih dan seterusnya tadi ada atau tidak, kita cek. Nah, berarti artinya sudah berhasil kalian koneksikan dari putih ke Linux. Berarti target kita sudah selesai. Ya. Nah, cara mematikannya, kita bisa mematikan Linux yang di sini menggunakan putih. Kita ketik aja power off. Nah, ya. Kita ketik power off, kita enter, maka Linux-nya akan langsung mati. Nah, di sini sudah tidak koneksi lagi, ini sudah tidak ada koneksi, udah macet, langsung kita silang, tutup sesinya. Jadi sekian penjelasan telnetnya ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kurang jelas silahkan komen di bawah, dan silahkan dicoba khusus anak 11 dan 12 TKJ, silahkan kalian pelajarin. Mana tahu nanti masuk di saat ujian ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung dan menonton.